Good morning to you. Good morning to you. Good morning all students. Good morning to you. Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Teacher Evelyn di pembelajaran tematik kelas 3 SD, tema 1, subtema 4, pembelajaran yang kedua. Masih tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Anak-anak siap belajar bersama teacher ya. Nah, sebelum kita belajar, teman Brian akan memimpin kita dalam doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kita, berkati kami dan guru kami mau belajar. Lindungilah kami. Ya, amin. Amin. Thank you, Brian. Anak-anak di rumah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menuliskan proses pertumbuhan dalam bentuk diagram dan kemudian menerapkan sikap bekerja sama saat bermain dengan teman. Apakah kamu suka makan buah pepaya? Bagaimana pertumbuhan pohon pepaya? Kamu kenal kan pohon pepaya atau hanya buahnya saja yang kamu kenal? Untuk mengetahui pertumbuhan pepaya, langsung saja kita mulai pembelajaran kita. Pohon pepaya yang ada di lingkunganmu berasal dari biji pepaya. Biji pepaya yang ditanam di dalam tanah akan melalui proses sehingga akhirnya menjadi pohon pepaya yang dewasa. Nah, coba perhatikan pada gambar diagram berikut. Ini adalah proses pertumbuhan pada pepaya. Pertama, biji pepaya yang ditanam akan berkembang menjadi kecambah. Nah, ini diambil biji pepayanya, kemudian ditanam dan akan berkembang menjadi kecambah. Nah, setelah itu saat menjadi kecambah, dari biji pepaya akan tumbuh akar dan tunas daun kecil. Nih, perhatikan pada gambar. Sudah bertunas dan mengeluarkan daun kecil. Selanjutnya, kecambah tersebut akan tumbuh menjadi pepaya muda. Nih, lihat gambarnya. Ini adalah pepaya muda. Daun yang awalnya kecil akan terus bertumbuh semakin besar dan banyak. Nih, kamu lihat daunnya kan? Sudah semakin banyak, semakin besar. Nah, akar dan batang tumbuhan pepaya juga akan tumbuh dari kecambah tersebut. Akar dan batangnya tumbuh dari kecambah tadi, dari kecambah ini ya. Akar dan batang tumbuh berkembang. Jika terus dirawat dengan baik, tumbuhan pepaya muda tersebut akan berkembang menjadi tumbuhan dewasa atau pohon pepaya. Nah, setelah dirawat dengan baik, maka akan bertumbuh menjadi pohon pepaya yang dewasa. Nah, setelah itu barulah pohon pepaya dapat menghasilkan buah pepaya lagi. Setelah dewasa, pohon pepaya ini akan berbuah, menghasilkan buah. Nah, buahnya akan matang, kamu petik, dan bijinya lagi akan ditanam, dan seperti itu prosesnya. Sudah mengerti ya anak-anak di rumah bagaimana proses pertumbuhan pada pohon pepaya? Selanjutnya, teacher mengajak kamu untuk mengamati proses perkembangbiakan pada tanaman bambu. Perkembangbiakan tanaman bambu ini teacher ambil dari soal nomor 1 halaman 105. Ayo berlatih. Ini teacher sudah bantu kamu ya, kita jawab bersama-sama. Nah, coba perhatikan pada gambar. Bambu berkembang biak dengan cara vegetatif alami, yaitu tunas. Teacher sudah sebutkan di pembelajaran sebelumnya. Tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah nih. Jadi tunasnya itu tumbuh dari sini teman-teman.
tunas muda menjadi tumbuhan baru. Nah, tunasnya ini akan menjadi tumbuhan yang baru, tanaman yang baru, bambu, pohon bambu yang baru. Dan tumbuh di sekitar induknya sehingga terbentuklah rumpun. Nah, tunas-tunas ini akan tumbuh di sekitar induknya, di dekat induknya ya, sehingga terbentuklah rumpun. Nah, rumpun seperti ini. Tunas ini tidak tergantung pada induknya. Walaupun induknya ditebang, tunas ini akan tumbuh terus. Nah, anak-anak di rumah, walaupun induknya tadi ditebang, tunasnya ini tidak akan mati, dia akan tumbuh terus karena dia tidak tergantung pada induknya. Nah, setelah besar akan seperti ini dia prosesnya. Dari tunas akan tumbuh besar dan akan rumpun dan seperti itu seterusnya. Nah, itu mengenai perkembangbiakan pada tanaman pohon pepaya dan tanaman bambu. Sekarang teacher mau tanya kamu, pernahkah kamu bekerja sama saat bermain? Siapa yang suka bermain di sini? Senang bermain kan? Pernah nggak kamu kerja sama saat bermain? Pernah, teacher. Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Contoh bentuk kerjasama saat bermain. Permainan apa? Coba sebutkan permainan yang membutuhkan kerjasama. Nih, main bakyak. Ini memerlukan kerjasama loh anak-anak. Jika tidak melakukan kerjasama bisa berbahaya. Bisa melukai kaki temannya. Permainan apa lagi ini? Ini adalah permainan apa namanya ya? Naik kuda. Ini juga harus membutuhkan kerjasama supaya bisa mencapai tujuannya. Permainan apa lagi? Tarik tambang, benar. Untuk menyatukan tenaga yang kuat, kamu harus kerjasama. Permainan apa lagi? Sepak bola, benar. Jadi banyak permainan yang lain yang membutuhkan kerjasama. Jadi kerjasama ini sangat penting ya anak-anak. Kerjasama dapat menumbuhkan kebersamaan dan juga suasana akan menjadi rukun dan nyaman. Sikap bersatu dalam permainan kelompok dapat dilakukan dengan cara tidak saling menyalahkan ketika mengalami kekalahan. Jadi kalau kamu kalah dalam suatu permainan, kamu tidak boleh menyalahkan temanmu yang lain supaya hidup kamu menjadi rukun, berteman juga menjadi rukun dan nyaman. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Cukup singkat ya anak-anak di rumah. Oke, sekarang giliran kamu untuk mengerjakan Ayo Berlatih halaman 105. Ingat, nomor 1 tadi sudah kita jawab bersama. Tapi walaupun kita sudah menjawab, kamu tetap tuliskan jawabanmu di buku Ayo Berlatihmu. Kuis, Teacher Evelyn punya satu kuis untuk kamu anak-anak di rumah. Tuliskan satu permainan yang membutuhkan kerjasama. Selain contoh pada video pembelajaran yang tadi ya, jawab di kolom komentar. Oke, Teacher tunggu jawabanmu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh teman kita Immanuel. Amen. Thank you.